Si kampret Reno untuk sesaat tertegun mendengar saya yang membentak sambil membuka aibnya yang selama ini saya tutupi. Beberapa mahasiswa yang mengerubungi kami terlihat saling kasak-kusuk. Lu semua jangan beraninya ngomong di belakang, bentak Reno ke arah semua mahasiswa yang ada di belakang tanpa menyadari jika Renata mulai berjalan menghampirinya. Saat Reno hendak kembali menoleh ke arah saya, tiba-tiba sebuah tamparan dari tangan kanan Renata mendarat mulus di pipi pemuda itu. Saya yang melihat wajah Reno nampak sangat terkejut, hanya bisa tersenyum di atas penderitaannya. Tamparan tersebut saya yakin membuat Reno harus menelan pil pahit. Mampus lu, kata saya dalam hati. Gue udah bantu sembuhin lo, tapi begini ya cara lo membalas bantuan gue. Harusnya lo malu sama status lo, Ren. Lo tuh mahasiswa, tapi pola pikir lo picik. Jangan ganggu gue lagi sama Imam. Gue sama dia udah pacaran. Puas lo, bentak Renata dengan suara cukup keras dan mampu membuat kedua mata saya membesar begitu mendengar akhir kalimat dari bentakan gadis tersebut. Reno berdiri tak bergeming sedikit pun, sementara Renata mulai berjalan kembali menuju ke arah saya. Mendadak pemuda itu menarik tangan Renata dan hendak menampar wajah gadis itu. Saya sontak berlari dan langsung menahan tangan kanan Reno yang sudah terangkat sebelum ia berhasil mendaratkan tamparannya di atas wajah Renata. Lo gak tahu malu ya? Mau nampar cewek? Bodoh banget sih lo, Ren, ucap saya dengan suara lirih namun tegas sambil terus mencengkeram pergelangan tangan Reno. Reno sendiri nampak menatap tajam ke arah saya yang berada sejengkal dari wajahnya. Dengan mudah saya lemparkan tangan Reno ke bawah dan mendorong tubuhnya dengan telapak tangan yang sudah terisi tenaga dalam. Saya cukup terkejut melihat Reno jatuh terseret beberapa meter ke belakang. Perasaan gue cuma salurin tenaga dalam sedikit banget deh saat mendorong tadi. Sambil memegangi bokongnya yang pasti terasa sakit, Reno bangkit perlahan. Gue bakal balas lo semua, teriak Reno dengan menunjuk ke arah saya dan Renata, lalu berjalan menerobos kerumunan mahasiswa lain dengan kasar. Yang kayak gitu mau jadi dokter? Gimana nasib pasiennya nanti ya, Re? Tanya saya mencoba mencairkan suasana dengan sedikit bercanda. Bukannya jawaban yang saya terima, malah Renata mencubit pinggang saya sedikit keras. Ya Tuhan, kenapa kau berikan hobi mencubit pinggang ke semua cewek yang aku kenal? Kalau boleh request, ganti dong hobi mencubitnya dengan ciuman. Aduh, sakit, Re, lepasin dong, kalau saya sambil memegangi tangan gadis itu sambil menarik cubitannya agar terlepas. Dengan wajah sedikit merona, Renata malah tertawa kecil melihat saya masih mengusap-usap pinggang yang menyisakan rasa panas perih akibat cubitannya barusan. Lalu gadis itu kembali berjalan menuju bangku kami. Saya cukup terkejut saat menoleh ke belakang. Ternyata sosok jin penjaganya Renata sudah melayang persis beberapa inci di belakang saya. Eyang, bikin kaget aja, ucap saya sambil menggaruk-garuk kepala yang tak terasa gatal. Sosok kakek tua bergamis putih dengan memegang tongkat berwarna sama hanya tersenyum dingin melihat kelakuan konyol saya barusan. Saya pun mulai berjalan menyusul Renata sembari melirik ke arah jin penjaga gadis itu sesekali. Dalam hati saya memikirkan, jangan-jangan yang terjadi sama Reno tadi ada campur tangan sosok itu di dalamnya. Kok bengong, Mam? Mikirin apa sih? Tanya Renata ke arah saya yang sudah duduk di sebelahnya. Oh, enggak apa-apa, Re, jawab saya sedikit kikuk. Maaf ya, Mam, soal ucapan aku tadi, kata Renata yang membuat saya mengerutkan dahi karena bingung. Ucapan yang mana ya, Re? Kata saya yang balik bertanya. Itu loh yang aku bilang kita udah pacaran di depan Reno tadi, jawab Renata seraya melemparkan pandangannya ke arah lain. Jelas sekali gadis itu hendak menyembunyikan wajahnya dari tatapan mata saya. Oh, yang itu. Gak apa-apa kali, Re, siapa tahu aja bisa pacaran beneran, ucap saya sengaja menggodanya. Renata nampak terkejut mendengar kalimat saya barusan. Ada rona merah yang kembali terlukis di wajah gadis itu. Enggak pacar kamu mah banyak, anak Depok sih, jawab Renata dengan pandangan tertunduk. Ye, apa hubungannya kota gua sama status playboy, Re? Lagian gua kalau punya cewek pasti satu, saut saya menentang anggapannya tadi. Beneran, kamu kalau punya cewek pasti satu, nggak pernah lebih gitu? Tanya Renata seperti sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Iya, beneran. Cewek gue cuma satu, Ray. Satu di Depok, satu di Pamulang, satu di Bogor. Imam bercanda terus nih, ucap Renata sambil mencoba mencubit kembali pinggang saya. Dengan sigap, saya langsung menangkap tangan gadis itu sebelum ia berhasil membuat pinggang saya merah kembali. Beberapa saat, saya menggenggam tangan Renata. Gadis itu menatap kedua mata saya penuh arti. Sampai... Suara jin penjaganya Renata dengan dehemannya
seketika membuyarkan kesempatan kami untuk saling pandang. Sesaat suasana di antara kami menjadi sedikit kaku. Renata nampak mengeluarkan HP-nya, padahal tidak ada suara nada apapun dari benda tersebut. Sementara saya mengambil kembali botol air mineral dan meneguk isinya sampai habis. Heran gua, udah 2 kali dapat kode deheman 2 jin dari semalam, Raden Jakawastra dan sekarang jin penjaganya Renata. Emangnya mereka nggak pernah merasakan indahnya memandangi wajah cewek apa ya? Tanya saya dalam hati. Rey, emang lu yang bantu sembuhin Reno? Tanya saya saat kembali teringat kalimat gadis itu sesudah mengelus wajah Reno dengan telapak tangannya. Iya mam, jin penjaga aku yang sembuhin Reno. Beliau juga bilang awal mula Reno sakit aneh itu akibat meminta bantuan jin untuk menyerang seseorang. Aku nggak nyangka ternyata kamu yang diserang. Nyesel banget aku udah menolong Reno jadinya. Jelas Renata dengan wajah manyun. Nggak boleh gitulah. Yang namanya nolongin orang nggak boleh nyesel. Itu tandanya lu nggak ikhlas, Rey. Ucap saya yang sok menasehati. Sejenak gadis berhidung bangir dan bentuk wajah oval itu tertegun seperti mencoba mencermati kalimat saya. Oh ya Rey, ada satu hal yang mau gue tanyain ke lu. Kenapa lu ngambek saat kita mau menjenguk Reno beberapa waktu lalu? Lu juga sempat mengintimidasi gue dengan kekuatan jin penjaga lu. Habis itu, tiap ketemu gue, lu selalu menghindar. Kata saya menanyakan tentang kejadian dahulu yang membuat gadis itu merubah sikapnya untuk sementara waktu. Beberapa saat, gadis tersebut terdiam meski sempat sesekali melirik ke arah saya. Kamu gak bisa ngerasain perasaan cewek sih mam. Cewek itu kompleks banget, gak sesimpel cowok yang lebih sering gunain otak sama otot dibandingkan perasaan. Udah ah, aku gak mau ngomongin itu, bikin bete kalau diinget. Yang penting kan sekarang aku udah welcome lagi sama kamu, jawab Renata meski bukan merupakan jawaban atas pertanyaan saya tadi. Tiba-tiba HP saya berdering, tanda sebuah pesan WA diterima. Saya segera membukanya. Ternyata dari salah satu teman sekelas saya yang mengabarkan bahwa dosen yang akan mengadakan kuis berhalangan hadir. Yes, ini artinya saya bisa pulang lebih awal. Kenapa mam? Kok seneng banget kelihatannya? Dapat WA dari cewek kamu ya? Tanya Renata penasaran. Dibilangin gue lagi Jonas, cewek mulu yang ditanyain Rey. Ini WA dari teman sekelas gue, katanya dosen hari ini gak masuk. Jawab saya yang langsung disambut oleh senyuman Renata. Kalau gitu, mau temenin aku makan malam gak? Aku lapar belum makan, ajak Renata dengan wajah penuh harap. Saya terdiam memikirkan ajakannya. Dalam hati saya sebenarnya sedikit enggan, tapi melihat reaksi Renata sudah kembali seperti dulu, akhirnya saya menyetujui ajakan gadis itu. Jemput aku di rumah nanti malam ya mam. Nanti aku kirim alamatnya ke WA, ucap gadis itu. Sepulangnya di rumah, saya langsung mandi dan mengganti baju dengan setelan kemeja hitam slim fit lengan panjang dengan dalaman kaos oblong biru dongker. Untuk bagian bawah, saya kenakan jeans hitam ketat dan sneakers warna yang senada dengan kaos dalaman. Tak lupa, saya memberikan sedikit gel agar rambut terlihat klimis. Mau kemana bang? Tumben rapi banget kamu. Biasanya cuma pakai boxer sama singlet. Tanya ibu yang sedang membaca tabloid gosip di ruang tamu. Mau makan malam sama cewek bu? Tanya saya mencoba mendengar pendapat ibu. Sama Anggi? Pertanyaan ibu kali ini membuat saya tertegun sejenak. Bukan bu, sama Renata, jawab saya cukup singkat. Ibu nampak menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Penampilan abang gimana bu? Udah keren belum? Tanya saya mencoba mendengar pendapat beliau. Sesaat ibu memperhatikan saya dari ujung sepatu airwalk sampai ujung kepala, lalu mengacungkan jempolnya. Saya tersenyum lalu menghampiri beliau dan mencium punggung tangannya untuk berpamitan. Pulangnya jangan terlalu malam. Ingat, kamu kerja sama kuliah besok bang. Salam juga buat Renata dari ibu, ucap ibu yang saya jawab dengan anggukan kepala. Di perjalanan, beberapa kali saya mengingat pesan Renata yang memperjelas alamat rumahnya di salah satu komplek perumahan di daerah Cinere. Kata gadis itu, rumahnya mudah sekali untuk dicari, karena satu-satunya rumah dengan warna emas pada gerbangnya. Saya sempat melirik jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 7 malam, saat mulai memasuki komplek perumahan Renata. Beberapa rumah besar dan bertingkat nampak berjajar rapi di sisi kiri dan kanan. Saya terus melajukan mobil almarhum ayah dengan kecepatan rendah. Persis 20 meter di hadapan mobil saya, nampak sebuah rumah dengan pintu gerbang berwarna emas. Saya segera memarkirkan mobil di seberang rumah tersebut, yang kebetulan ada lahan cukup luas untuk saya menumpang parkir.
Dengan berjalan pelan, saya mulai menyeberang dan mendekati gerbang rumah Renata. Sebuah handle pintu gerbang terbuat dari besi atau kuningan yang berukuran bulat besar nampak tergantung di pintu gerbang sebelah kanan. Sebuah pintu kecil seukuran kepala orang dewasa juga terlihat di pintu gerbang sebelah kiri. 2 kali suara handle besi yang saya ayunkan mengenai permukaan pintu gerbang dari kayu berukir itu terdengar cukup nyaring. Tak lama kemudian, pintu kecil di gerbang sebelah kiri terbuka dari dalam. Wajah seorang laki-laki dengan kumis melintang dan berkepala botak nampak tersembul keluar dan menatap tajam ke arah saya. "Ada apa?" tanya laki-laki tersebut dengan nada suara tegas. "Mau ketemu Renata, Om?" jawab saya yang mengira orang tersebut adalah bokapnya Renata. "Keluarin KTP, kasih ke saya," kata laki-laki tersebut yang membuat saya mengerutkan dahi karena bingung. Buset, baru kali ini gua main ke rumah cewek terus dimintain KTP sama bokapnya. Aneh banget dah. Melihat tangan hitam berbulu keluar dari pintu kecil itu, saya langsung mengeluarkan dompet dan mengambil benda yang ia minta. Sesaat KTP saya diambil dan dibawa masuk. Mungkin bokapnya Renata termasuk orang yang sangat selektif, sampai-sampai teman cowok yang datang harus dicek legalitas kependudukannya lebih dahulu. Tak lama kemudian, suara pintu gerbang terdengar berderit dan perlahan-lahan dibuka dari dalam. Di hadapan saya berdiri seorang laki-laki berkulit hitam dengan kumis melintang dan bertubuh tinggi besar seperti penjahat India. Sosok berwajah bengis itu mengenakan seragam hitam-hitam sambil membawa pentungan hitam di tangan kanan dan KTP saya di tangan kirinya. Kampret, gua pikir bokapnya Renata, taunya cuma centeng rumahnya yang tadi gua panggil Om. Umpat saya dalam hati karena merasa tertipu. Dengan tatapan dingin, security rumah keluarganya Renata mengembalikan KTP yang saya pegang. "Silakan masuk, Non Renata sudah menunggu di dalam," ucap laki-laki berkepala botak licin tersebut yang langsung saya balas dengan anggukan kepala. Saya berjalan menuju rumah keluarganya Renata yang ukurannya 3 kali dari rumah saya. Halamannya pun sangat luas. Ada beberapa kandang berisi hewan-hewan yang tak lazim dipelihara di rumahnya, seperti rusa dan seekor macan tutul. Saya sempat terkesima melihat macan tutul yang sedang meringkuk tertidur. Tiba-tiba bangun dan menatap saya dengan kedua mata mencorong dalam gelap. Setahu saya, ada beberapa hewan yang mampu merasakan aura seseorang dan melihat penampakan jin. Sebuah kolam besar dengan sebuah patung kuda berwarna emas nampak indah dihiasi lampu aneka warna. Tak lama kemudian, saya tiba di depan pintu rumah keluarganya Renata yang cukup tinggi dan besar. 2 kali saya memencet bel sambil melirik ke arah 2 bangku yang terbuat dari kayu jati yang nampak klasik dipenuhi ukiran khas Jepara. Wah, bener kan? Ceweknya pasti kaya-kaya. Wah, si Imam nih. Yaudah lanjut. "Assalamualaikum," ucap saya saat seorang wanita setengah baya berhijab hitam dengan daster bunga-bunga membuka pintu dari dalam. "Waalaikumsalam. Mencari siapa, Dek?" tanya wanita itu dengan disusul sebuah senyuman. "Saya temannya Renata, Bu," jawab saya dengan sopan. "Oh, temannya Non Renata. Tunggu sebentar ya, Simbok panggil dulu Non Renanya," ucap wanita yang sepertinya pembantu rumah tangga di keluarga ini. Saya masih berdiri di luar pintu karena memang belum dipersilahkan masuk. Tak lama kemudian terdengar suara Renata tertawa kecil dengan pembantunya itu. Sepertinya gadis itu sedang digoda oleh pembantunya sendiri. "Hei, udah lama datang ya?" tanya gadis yang nampak cantik dengan gaun berwarna hitam sebatas lutut dan sepatu high heel berwarna sama itu. "Baru kok. Gimana, jadi nggak?" tanya saya kepada Renata. "Jadi dong, tapi aku mau kenalin dulu kamu ke mama sama papa aku ya. Ayo, sini masuk, Mam," jawab Renata yang langsung menarik tangan saya dan melingkarkan tangannya ke lengan kiri saya. Saya merasa sedikit risih dengan perlakuan gadis itu, tapi tak sampai hati untuk melepaskan pelukannya di lengan ini. Dengan melangkah pelan, Renata terus mengajak saya untuk memasuki rumahnya yang luar biasa mewah dalamnya. Di sebuah ruangan dengan desain artistik, saya melihat 2 orang suami istri nampak sedang bercakap-cakap ringan ditemani 2 cangkir minuman dan sepiring kue kering. "Mah, Pah, kenalin, ini Imam," ucap Renata yang disusul dengan senyuman manisnya. Sesaat saya tersenyum ke arah 2 orang yang dipanggil Mama dan Papa oleh Renata, lalu menghampiri mereka untuk mencium tangannya satu persatu.
Oh, jadi anak muda ini yang bikin kamu murung selama 3 hari di kamar, Dek? Pantas saja, wong ganteng kayak papamu. Goda papanya Renata yang membuat saya sedikit kikuk. Nah, Imam satu kampus sama Renata ya? Tanya mamanya Renata. Iya tante, tapi saya ambil kuliah malam karena pagi sampai sore saya kerja. Jawab saya apa adanya. Sesaat sepasang suami istri itu saling memandang satu sama lain. Entah kenapa perasaan saya mendadak tidak enak. Apa mungkin kejadiannya sama seperti saat pertama kali saya bertemu dengan kedua orang tuanya Tasya? Secara Renata juga sepertinya berasal bukan dari keluarga yang biasa saja. Hebat itu. Zaman sekarang tidak banyak loh anak pemuda yang mau mengorbankan masa mudanya untuk mencari pengalaman bekerja. Yang ada malah hura-hura, nongkrong sana sini, dugem, dan ujung-ujungnya terjerat narkoba. Oh iya, kamu merokok tidak? Ucap papanya Renata yang sedikit membuat hati saya tenang, meski harus ditutup dengan pertanyaan sedikit melenceng dari awal topik pembicaraannya. Merokok om, tapi tidak terlalu banyak, jawab saya dengan jujur. Tuh mah, laki-laki memang harus merokok biar kelihatan gagah, tidak mencela-mencele. Jadi papa boleh merokok lagi ya, kata papanya Renata ke arah istrinya sambil mengedipkan mata kiri. Balasan mamanya Renata malah mengacungkan kepalan tangannya. Saya yang melihat tingkah mereka berdua sempat tersenyum. Sosok papanya Renata langsung mengingatkan saya ke sosok almarhum ayah yang sedikit konyol tapi tegas. Tiba-tiba Renata mencolek pinggang saya. Tumben banget gak nyubit. Saya menoleh dan melihat ia menunjukkan kejam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Maaf, om, tante, saya mau minta izin mengajak Renata makan malam di luar, jika boleh, tanya saya dengan sopan setelah paham akan maksud Renata. Kalau kamu yang minta izin, om izinkan, daripada si Reno. Malas om meladeni pemuda sombong, mentang-mentang anak pejabat yang notabene masih bawahan papa, tapi congkaknya melebihi bapaknya sendiri mah, ucap papanya Renata ke arah saya, lalu menoleh kembali ke arah istrinya. Saya kembali mencium kedua tangan orang tuanya Renata, lalu mulai berjalan beriringan dengan anak gadis mereka. Pulangnya jangan malam-malam ya, papa batasin sampai jam 10 malam, teriak papanya dari belakang dan dibalas dengan teriakan oke oleh Renata. Bokap lu kayaknya orang penting ya Rey? Tanya saya yang sudah berada di belakang setir mobil. Nggak penting-penting amat sih, cuma salah satu pejabat di Bank Indonesia mam. Jawaban Renata sempat membuat kedua mata saya membesar. Pantas aja rumahnya kayak istana, kerjanya di pusat duit, gumam saya dalam hati. Kita kesini aja ya mam, ucap Renata menyebut nama restoran yang terdengar asing. Terserah lu aja Rey, jawab saya santai. Di sebuah restoran yang terbilang mewah dengan banyak cermin dan pencahayaannya yang bagus, membuat saya harus mengacungkan jempol. Terlebih pemandangan gemerlapnya kota Jakarta di malam hari dari lantai 51 Hotel Westi semakin menambah sensasi nyaman. Mam, boleh nggak aku minta satu hal ke kamu? Tanya Renata sesudah menelan smoked salmon pesanannya. Minta apa Rey? Bisa nggak kamu pakai bahasa aku kamu kalau lagi ngobrol ke aku? Kayaknya kasar banget kalau denger bahasa gua elu, ucap Renata yang membuat saya langsung tertegun. Selama ini saya menggunakan bahasa aku kamu hanya pada Anggi. Sementara dengan cewek lain yang saya anggap teman biasa, bahasa yang saya gunakan hanya itu, lu gua. Kalau kamu keberatan, gak apa-apa kok, sambung Renata sambil mencolok-colok makanannya dengan garpu. Nanti aja ya Rey, gua masih janggal buat menggunakan bahasa itu ke elu. Mungkin karena belum terbiasa, tapi gua janji, gua akan coba perlahan-lahan ya, jawab saya seraya menatap wajah Renata yang terlihat sedikit berubah. Udah malam, kita pulang aja yuk mam, ucap Renata lalu mengelap mulutnya dengan serbet, kemudian berdiri dan mengambil tas tangannya. Loh, dessertnya belum datang Ray, kata saya berusaha mencegah Renata. Udah ah, aku kenyang, kalau kamu gak mau nganterin, aku bisa pulang naik taksi, saut gadis itu sedikit dingin. Saya menghela nafas melihat reaksi Renata. Dengan cepat saya keluarkan beberapa lembar uang ratusan dan meletakkannya di atas papan billing. Saya yakin sejumlah uang tersebut cukup untuk membayar tagihan, bahkan mungkin lebih. Seraya berjalan sedikit cepat, saya menyusul Renata yang sudah ada beberapa langkah di depan. Beberapa saat di dalam lift kami berdua terdiam.
seperti pasangan yang sedang ribut kecil karena saling mempertahankan egonya masing-masing. Agak lama kami berada dalam lift, dikarenakan lantai restoran tempat kami makan tadi ada di lantai 51, cukup jauh dari parkiran mobil. Gua nggak ngerasain jin penjaga lu, Rey. Kemana beliau? Tanya saya mencoba mencairkan suasana yang sedikit kaku. Renata sesaat melirik ke arah saya, lalu kembali melemparkan pandangan ke arah lain. Ini nih yang gua nggak suka dari Renata. Doi cepat banget ngambek, meskipun kami belum ada hubungan apapun selain berteman. Aku memintanya untuk tidak menjaga khusus malam ini. Aku mau hanya ada kamu sama aku aja, tanpa dicampuri hal gaib. Terus, jin cantik penjaga kamu juga dari tadi sore kita ketemu, aku nggak merasakan auranya. Memangnya Sekar kemana, Mam? Jawab Renata yang langsung disusul oleh pertanyaan lain. Saya tersenyum melihat gadis itu akhirnya mencoba untuk menghilangkan kekakuan di antara kami. Sambil berjalan menyusuri tempat parkir mobil, saya menceritakan semua ke Renata soal pertempuran melawan Pak Bambang dan Buto Ireng. Hanya saja, bagian Vininya saya skip, karena saya tahu pantang bagi cowok untuk menceritakan sosok cewek lain saat sedang jalan dengan cewek. Saya bahkan menceritakan soal kitab langit yang membuat wajah Renata nampak terkejut. Jin penjaga aku pernah beberapa kali menyebut soal kitab langit. Katanya nanti akan ada 4 orang anak manusia yang akan melindungi kitab tersebut dari rebutan beberapa jin golongan hitam. Aku nggak nyangka kamu salah satunya, Mam. Ucap Renata yang membuat saya membesarkan kedua mata. Mobil kamu mana sih? Bukannya tadi diparkir di sini, Mam? Tanya Renata yang membuat saya langsung menoleh ke arah tempat mobil almarhum ayah yang tadi sempat diparkirkan. Loh, kok nggak ada? Bentar ya, gua tanya petugas parkirnya dulu, Rey. Ucap saya dengan wajah sedikit panik, lalu mulai setengah berlari menuju seorang petugas berseragam biru. Saya langsung menanyakan keberadaan mobil saya sambil menunjukkan tiket parkirnya ke seorang pemuda bertubuh kurus krempeng. Sesaat, dia memeriksa tiket saya yang sudah ada di genggaman tangannya. Tiba-tiba, wajahnya berubah cemas, seiring perasaan saya yang mulai terasa tidak enak. Mas, maaf, sepertinya mobil Mas sudah dibawa seseorang. Ucap petugas itu dengan wajah ketakutan. Hah? Kok bisa? Mobil gua dibawa orang lain? Lu gimana sih? Tiketnya kan masih sama gua. Bentak saya ke arah pemuda tersebut karena mulai termakan emosi, sementara bahu saya mulai terasa menghangat. Bukannya menjawab, petugas parkir itu malah memeluk kedua paha saya sambil menangis. Berkali-kali ia meminta maaf karena sudah teledor dan mengakibatkan mobil almarhum ayah hilang. Gua nggak mau tahu, lu harus tanggung jawab. Bentak saya sambil menendang pemuda tersebut. Mam, Imam, udah jangan marah-marah gitu. Kasihan dia, Mam. Ucap Renata seraya memeluk lengan dan mengusap-usap punggung saya, berusaha untuk menenangkan emosi saya. Sesaat saya sempat melirik ke arah kepala petugas parkir yang masih menangisi nasibnya itu. Terlihat jejak asap hitam dan tipis yang masih sedikit keluar dari atas kepalanya. Pantas dengan mudahnya orang lain membawa kabur mobil gua. Ternyata dia mempengaruhi pemuda itu dengan ilmu hitam sejenis gendam. Ucap saya lirih lalu memukulkan kepalan tangan ke sebuah tiang besar. Sejenak lantai yang kami pijak terasa bergetar. Sebuah remukan nampak di tiang yang terhantam oleh kepalan tangan saya. Renata terlihat cukup terkejut menatap ke arah tiang yang sedikit remuk. Imam, kita cari aja ya. Di sini pasti ada CCTV. Atau aku bisa minta bantuan jin penjaga aku kalau kamu mau, kata Renata sambil menggenggam tangan kanan saya. Minta bantuan jin penjaga lu, Rey. Jawab saya yang memilih opsi kedua dari gadis itu. Renata menganggukkan kepala lalu tersenyum, kemudian mengajak saya untuk pindah tempat ke bagian ruang yang cukup sepi. Gadis itu untuk beberapa saat terdiam sambil memejamkan kedua mata. Tiba-tiba saya merasakan aura sangat kuat yang muncul di belakang Renata. Seiring munculnya jin penjaga gadis itu, pikiran saya sangat kacau jika membayangkan mobil peninggalan ayah harus hilang. Bagaimana reaksi ibu nanti jika tahu akan hal ini? Eyang, mohon maaf, aku minta tolong untuk membawa kami ke tempat di mana kendaraan temanku berada saat ini. Aku mohon dengan sangat, ucap Renata dengan wajah bersungguh-sungguh. Sebentar, Cah Ayu, biarkan aku menerawang di mana benda yang kau maksud berada. Jawab sosok kakek tua bergamis putih sambil memegangi tongkat dengan warna yang sama. Beberapa detik kemudian, kakek tua tersebut memejamkan kedua matanya, lalu kembali terbuka dengan waktu yang sangat singkat. Pegang tongkatku, Cah Ayu, dan kau juga Cah Bagus. Ku antarkan kalian ke tempat yang kalian mau,
ucap jin penjaganya Renata. Tanpa pikir panjang, saya langsung melakukan apa yang beliau perintahkan. Bersama Renata dengan kedua mata yang mulai terpejam. Sekejap waktu terlewat, saya dan Renata membuka mata dan sudah berada di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi ilalang setinggi betis. Kedua mata saya nanar menatap seonggok mobil yang sudah hancur semua kacanya. Bahkan satu pintu depan di bagian kemudi sudah terlepas dan tergeletak di atas rumput. Semua ban sudah kempes seperti ditusuk oleh benda tajam dan bagian bempernya juga nampak sudah menggantung sebagian. Tubuh saya langsung jatuh berlutut di atas tanah berumput, melihat pemandangan yang membuat saya harus menitikkan air mata. Di punggung, Renata memberikan usapan tangannya kembali sambil mengucap kalimat yang sama sekali tidak terdengar. Bibir saya bergetar dengan suara gigi saling beradu. Kedua tangan saya mulai terkepal seiring hawa hangat di bahu berubah menjadi panas. Tatapan mata saya nanar mengelilingi semua area lapangan, mencoba mencari siapa dalang yang sudah menghancurkan mobil peninggalan ayah. Di sana, di bawah sebuah pohon besar, di dalam sebuah mobil EPV berwarna hitam, nampak beberapa orang pemuda sedang tertawa terbahak-bahak sambil mencekik beberapa botol minuman keras. Pandangan saya nampak bisa menatap wajah mereka satu persatu dengan sangat jelas, tanpa menggunakan ajian tembus pandang. Ini karena ilmu yang sudah diberikan oleh Raden Dwipa, jin penguasa Pulau Tidung. Gua gak akan ampuni mereka, meski harus dibayar nyawa, ucap saya lirih dengan suara bergetar sambil perlahan-lahan bangkit. Bangsat! Teriak saya sambil berlari menggunakan ilmu lari cepat ke arah mobil tersebut. Dengan kedua mata terasa panas sepanas bahu kanan. Lalu pandangan saya berubah putih. Saya terus berlari dengan kedua telapak tangan sudah terisi ajian tapak jagat. Dari belakang terdengar suara teriakan seseorang memanggil nama saya. Mungkin Renata, tapi sama sekali tidak saya hiraukan teriakan tersebut. Seketika saya hantam sisi kanan mobil dengan dua telapak tangan yang sudah terselimuti cahaya putih. Suara mobil yang terguling 3 kali terdengar keras, disusul suara kaca yang pecah dan teriakan orang-orang yang ada di dalamnya. Saya terus berjalan selangkah demi selangkah menuju mobil yang sudah dalam posisi terbalik kira-kira 15 meter dari tempat saya berdiri. Senyuman menyeringnya tersungging di wajah saya, seiring nafas yang semakin memburu dan denyut jantung semakin cepat berdetak. Hawa panas yang keluar dari bahu semakin membuat panas kedua mata saya. Terlihat seseorang yang ada di samping kursi pengemudi mencoba membuka pintu mobil yang nampaknya terkunci dengan posisi tubuh menekuk. Dengan satu tangan kanan, saya tarik pintu tersebut hingga terlepas dari engselnya dan membuangnya jauh ke arah samping. Orang yang ada di dalamnya terdengar berteriak ketakutan. Pandangan mata saya meskipun diselimuti warna putih, namun masih mampu melihat jelas wajah orang yang sedang merangkak keluar dari pintu mobil yang sudah saya buang. Benak saya pun sudah lebih banyak dikuasai oleh emosi. Dengan tersenyum menyeringai, naluri saya seakan menjelma layaknya hewan buas yang melihat seekor hewan buruan sedang merangkak lemah, menunggu ajal menjemput. "Jangan sakiti gua," ucap seorang pemuda berambut gondrong sebahu sambil sesekali meringis menahan sakit. Wajah orang itu nampak pucat dan berlumuran darah. Ada beberapa pecahan kaca yang masih tertancap di pipinya. Dengan kedua punggung lengan, orang itu menutupi kepala dan wajahnya sambil meringkuk bersandar karena takut. Tangan kanan saya mulai bergerak maju, lalu menarik sebelah kaki pemuda tersebut. "Lepasin kaki gua, tolong!" teriaknya dengan suara nyaring sambil mencoba meraih apapun sebagai pegangan. Sementara saya terus menyeretnya tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Tiba-tiba, seseorang memukul kepala saya dengan sesuatu. Saya menoleh ke belakang sambil mengayunkan tangan yang masih memegang sebelah kaki orang yang saya seret, hingga tubuhnya terlempar jauh dan menghantam tanah keras. Mata saya menatap ke arah orang yang sudah saya lempar tadi. Sosoknya nampak bergerak-gerak sesaat, kemudian perlahan-lahan terdiam. Suara erangannya pun tidak lagi terdengar, mungkin pingsan atau bisa jadi mati. Sementara di hadapan saya ada satu orang berdiri dengan tubuh gemetaran, sambil memegang leher botol yang bagian bawahnya sudah pecah karena digunakan untuk memukul kepala saya tadi. Entah apa yang sedang merasuki saya saat ini. Saya hanya bertindak menuruti emosi yang membuat saya seperti setengah sadar. Dalam hati saya hanya ada dendam yang harus saya lampiaskan. Saya kembali menyeringai, lalu dengan cepat mencekal leher pemuda itu menggunakan tangan kanan. Dengan mudah saya mengangkat tubuhnya beberapa jengkal dari tanah.
Beberapa kali pemuda yang lehernya sudah tercekik itu menusuk dan menggores lengan kanan saya dengan leher botol yang masih digenggamnya. Kedua mata saya menatap ujung pecahan leher botol, sedang mengoyak kemeja hitam yang menutupi lengan, hingga sobek di beberapa bagian. Tidak ada rasa sakit sama sekali, tidak ada luka gores maupun luka tusukan di lengan saya, tidak ada darah. Sementara koyakan pecahan botol terasa semakin melemah seiring cekikan saya yang semakin kuat. Sisa botol yang masih dipegang pemuda tersebut jatuh ke tanah berumput, berganti dengan kedua tangan yang mencoba melepaskan cengkraman saya dari lehernya. "Siapa yang hancurin mobil gua?" tanya saya dengan suara bergetar sambil mengencangkan cekikan di leher pemuda yang berambut cepak. Ucap pemuda itu dengan suara tersedak sambil menunjuk ke arah samping. Kepala saya langsung menoleh ke arah yang ia tunjuk. Tatapan mata saya membesar melihat seseorang yang saya kenali sedang mencoba berlari meski dengan terpincang-pincang. "Reno?" kata saya setengah berbisik sambil terus menatap pemuda yang menjadi otak dari semuanya. "Imam!" teriakan Renata kembali terdengar dari belakang. Saya melirik ke arahnya dengan dua bola mata yang sudah berubah putih. Gadis itu nampak sedang berlari menuju ke arah saya, bersama dengan sosok jin penjaganya yang melayang di atas kepala. Kepalan tangan saya terbuka dengan sendirinya, lalu memukulkan ajian tapak jagat ke arah Renata dari jarak jauh. Selarik sinar putih yang tak kasat mata jika dipandang oleh mata telanjang melesat keluar dari telapak tangan kiri. Sosok jin penjaga Renata yang berupa kakek tua ikut melesat turun dan menahan serangan saya dengan ujung tongkatnya, cukup jauh di depan gadis itu. Sesaat, saya tersenyum dingin melihat sosok jin tersebut tersurut mundur beberapa tombak ke belakang, lalu membuang sinar putih dari ajian tapak jagat ke atas langit. Untuk beberapa detik, langit di atas kami nampak terang, disusul suara gemuruh seperti guntur. "Jangan ikut campur!" ucap saya ke arah jin tersebut yang wajahnya menampilkan raut kecemasan. Pandangan saya kembali ke wajah pucat pemuda yang masih berada dalam cekikan tangan kanan. Sambil tersenyum menyoringai, saya segera melepas cengkraman tangan dari leher pemuda yang nyawanya sudah hampir meninggalkan raga itu, hingga jatuh tergeletak di atas tanah. Sejenak, saya menatap ke arah seonggok tubuh manusia yang barusan nyaris meregang nyawanya di tangan saya. Sedikit pun tidak ada rasa sesal terbersit di dalam hati saya. Yang ada hanyalah rasa haus untuk membunuh. Saya sengaja membiarkan Reno untuk terus berlari, karena masih ada dua orang lagi pelaku penghancuran mobil yang tersisa. Biarkan Reno menikmati letihnya berlari dengan dicekam rasa takut. Dua orang yang tersisa nampak masih terperangkap di dalam mobil. Yang satu terlihat seperti orang sedang tertidur pulas, dengan kepala berlumuran darah dengan posisi tubuh terbalik. Yang satunya lagi sudah berhasil mengeluarkan kedua kakinya setelah menendang sisa-sisa kaca yang masih menempel di jendela mobil. Kembali mata saya menatap dengan nanar dan sebuah senyuman menyeringai memandangi dua calon korban dari amukan emosi saya. Tangan kanan saya mulai memegang atap mobil yang sudah terbalik pada satu celah jendela. Beberapa pecahan kaca yang masih menempel di jendela terdengar hancur ikut tergenggam oleh telapak tangan. "Mau ngapain lu? Jangan! Gua mohon jangan! Ampuni kami!" teriak satu orang yang kedua kakinya sudah keluar sambil menggoyang-goyangkan bahu temannya yang mungkin pingsan atau mati. Entahlah, aku gak peduli lagi dengan keadaan mereka. Seperti mereka yang tega menghancurkan mobil peninggalan ayah. Dengan mengerahkan sedikit tenaga dalam, saya mulai mengangkat kendaraan tersebut. Suara teriakan saya menggema bersamaan dengan terlemparnya mobil EPV hitam 30 meter dari tempat saya berdiri. Sesaat saya menatap ke arah mobil dan terus menembus ke dalam benda yang sudah remuk itu. Dua orang pemuda nampak sudah terkulai di dalamnya dengan kondisi masing-masing yang cukup mengenaskan. Saya tersenyum puas melihat satu persatu dari tiap pelaku penghancuran mobil almarhum ayah sudah menerima pembalasan dendam saya. Jangan tanya apakah saya menyesal. Tidak, seperti mencekik salah satu pemuda tadi, saya sama sekali tidak merasakan sebuah penyesalan. Yang ada malah rasa puas saya yang belum sempurna, karena masih ada satu lagi pelaku yang tersisa. Saya berusaha mencari sosok Reno dalam pekatnya malam tanpa menggunakan ajian tembus pandang. Saya bisa melihat sosok terakhir buruan saya itu sedang bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Saya segera berlari cepat dan tiba dalam sekejap di hadapan Reno. Pemuda itu langsung berdiri dengan wajah sangat-sangat terkejut. "Lu otak yang nyuruh mereka semua kan?" tanya saya dengan tatapan mata tajam. Gua minta maaf, Mam.
Gue bakal perbaiki mobil elu. Gue ganti sama yang baru kalau perlu, ucap Reno dengan wajah seputih kapas. Gua mau nyawa elu, jawab saya datar dan membuat kedua mata pemuda itu terbelalak. Dengan cepat saya mencekik leher pemuda yang selalu mencari gara-gara itu hingga terhempas ke batang pohon. Saya mendorong ke atas tubuh Reno yang merapat di pohon. Dari cengkeraman tangan kiri di lehernya sempat terangkat satu jengkal di atas tanah. Sementara telapak tangan kanan saya terbuka dan mulai diselimuti sinar putih. Bunuh dia, lampiaskan dendammu. Benak saya mulai dipenuhi suara-suara yang menyuruh untuk segera melenyapkan sosok yang sedang meronta mencoba melepaskan diri dari cekikan tangan saya. Beberapa detik sebelum ajian Jagatirta menghancurkan wajah Reno, seseorang terasa memeluk lengan kanan saya yang sudah terisi ajian tapak jagat. Sesaat saya mendengar sayup-sayup suara tangisan dari jarak dekat dan sedikit terkejut saat menoleh ke samping kanan. Renata sedang bermandikan air mata di sana sambil memeluk lengan saya. Sudah mam, aku mohon hentikan, ucap Renata seraya terisak dan menempelkan wajahnya di lengan kanan saya. Seketika emosi saya menurun seiring air mata gadis itu mengenai lengan saya. Pandangan saya pun mulai kembali normal perlahan-lahan. Suara terbatuknya Reno membuat saya sadar bahwa saat ini saya sedang mencekiknya. Dengan cepat saya lepaskan cengkeraman tangan saya dari lehernya dan membuat Reno langsung jatuh tersungkur di atas tanah. Beberapa kali pemuda itu terbatuk-batuk sambil mencoba menarik nafas yang mungkin sempat hilang. Rey, apa yang gua udah perbuat? Tanya saya ke Renata yang masih terisak. Renata sendiri menatap saya dengan tatapan seduh dan kedua mata yang masih digenangi air mata. Dari jauh, sayup-sayup saya mendengar suara sirene yang terdengar semakin mendekat. Lu bakal masuk penjara. Gua sempat telepon polisi tadi. Akhirnya gua yang menang, ucap Reno yang sudah duduk bersandar di pohon dengan wajah masih pucat. Saya terkejut mendengar kalimatnya, lalu mulai berlari menghampiri dua orang yang sudah saya buat celaka. Dengan wajah tegang, satu persatu saya pegang lehernya, berharap masih ada sisa-sisa denyut nadi. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan pada dua pemuda yang tadi saya lemparkan dan cekik. Ingatan saya kembali ke kedua orang yang ada dalam mobil yang sudah saya lemparkan tadi. Tanpa pikir panjang, saya juga berlari dan mengeluarkan tubuh mereka dari sana. Astagfirullah, ucap saya dengan suara bergetar saat mengetahui jika mereka berdua juga sudah tidak bernafas. Saya jatuh terduduk, menatap nanar ke arah dua mayat yang sudah tergeletak tak bernyawa, lalu memandang ke arah dua mayat lagi yang tergeletak cukup jauh. Mereka semua tewas di tangan saya. Renata nampak berjalan mendekat diiringi jin penjaganya. Wajah gadis itu nampak sangat mengisyaratkan sebuah rasa kehancuran. Gua bunuh orang, Rey. Mereka mati di tangan gua, ucap saya kembali dengan nada lemah sambil menatap kedua telapak tangan yang bergetar. Dari arah samping kanan, saya melihat dua mobil memasuki area lapangan berumput dengan lampu menyorot terang dan suara sirene yang memekakkan telinga. Eyang, tolong bawa kami pergi jauh dari sini, pinta Renata ke sosok kakek tua yang disambut dengan tatapan tajam jin penjaganya. Aku mohon Eyang, pinta Renata kembali dengan dua air mata yang lagi-lagi terjatuh di pipinya. Sosok kakek tua bergamis putih tersebut untuk sesaat terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya aku harus menggunakan ilmu itu untuk yang terakhir kali, gumam jin penjaganya Renata. Lalu beliau mengetukkan tongkatnya satu kali ke atas tanah, bersamaan dengan sosok 4 orang polisi yang sudah keluar dari dalam mobil. Tiba-tiba sebuah gelombang tercipta dari tanah yang diketuk oleh ujung tongkat putih kakek tua tersebut dan menyebar ke semua area tanah lapang tempat kami berada. Saya yang masih terduduk di atas tanah menatap ke arah 4 orang polisi yang terdiam tak bergerak. Bahkan Renata sendiri juga terdiam layaknya patung, seakan-akan gelombang tadi sudah menghentikan waktu. Saranku, pejamkan matamu Cah Bagus. Tapi jika kau penasaran, silahkan lihat apa yang aku lakukan, ucap jin penjaganya Renata yang sampai sekarang belum saya tahu namanya. Saya menganggukkan kepala dan berniat untuk terus membuka mata karena penasaran akan apa yang hendak dilakukan oleh kakek tua tersebut. Sebuah senyuman tersungging di wajahnya. Lalu sosok tersebut memejamkan kedua mata dan merapalkan sebuah mantra. Dahi saya berlepit melihat ujung tongkat putihnya nampak memandarkan cahaya merah. Tiba-tiba jin penjaga Renata melompat tinggi dan turun kembali dengan posisi terbalik.
Kedua bola matanya berwarna hitam semua dan menyerot tajam ke satu titik di tanah, sambil meluruskan tongkat putih yang ujungnya sudah mengeluarkan sinar merah. Suara ujung tongkat yang menusuk bumi hingga seluruh bagian yang terbenam terdengar jelas di telinga saya. Jin penjaganya Renata langsung duduk bersila di samping tongkat yang sudah amblas seluruhnya ke dalam bumi. Kedua mata kakek tua itu kembali terpejam, diikuti bibirnya yang meracau membaca mantra. Perlahan-lahan, dua bola mata hitam beliau terbuka dan menatap nanar ke arah langit. Telapak tangan kanan jin penjaganya Renata itu mulai terangkat. Lalu, suara seperti sebuah benda sangat berat yang menghantam bumi terdengar. Seiring telapak tangan kanan kakek tua tersebut menapak permukaan tanah dan menghasilkan gelombang lain yang jauh lebih dahsyat getarannya. Sementara telapak tangan kirinya mengarah ke saya yang sedang merasakan tubuh bergetar. Saya menghembuskan nafas seiring sukma saya yang tersedut keluar dari raga dan langsung melayang berdiri di samping jin penjaganya Renata. Lalu kakek tua tersebut menghembuskan sesuatu dari telapak tangan kanannya ke arah raga kosong saya yang tergeletak di dekat Renata. Sekelebat bayangan putih memasuki raga saya dan membuat tubuh saya tersebut langsung bangun dan berdiri. Sepertinya jin penjaganya Renata memasukkan sesosok jin golongan putih untuk mengisi raga kosong saya. "Lihat apa yang terjadi selanjutnya, Cah Bagus," ucap jin penjaganya Renata sambil tersenyum, lalu menengadahkan kedua telapak tangannya ke atas langit. Kedua mata saya terbelalak melihat semua seperti berjalan mundur, layaknya sebuah film yang rewind. Kejadian-kejadian yang saya alami barusan kembali terulang. Dari permintaan Renata ke jin penjaganya untuk membawa kami pergi dari sana, lalu keempat polisi yang berjalan mundur masuk kembali ke dalam mobil mereka, sampai saat saya mencekik Reno dan mengamuk menghabisi 4 orang temannya. Semua kejadian yang saya alami benar-benar terulang seiring waktu yang berjalan mundur, sampai-sampai keempat sosok mayat yang tergeletak kembali hidup. Mobil-mobil yang hancur dan terbalik dengan pecahan kaca yang berserakan mulai menyatu dan kembali dalam keadaan utuh. Hingga akhirnya sebuah sinar menyilaukan membuat kedua mata saya terpejam dan terasa sukma saya tersedot lagi ke dalam raga. Beberapa detik kemudian saya membuka mata dan mendapati diri sendiri sudah kembali ke bangku restoran mewah bersama Renata. "Kamu kenapa, Mam?" tanya Renata yang melihat wajah saya nampak pucat pasi. "Ikut gue sekarang, Ray. Panggil jin penjaga lu," ucap saya ke gadis itu sambil berjalan cepat menggandeng tangannya. Saya sempat melirik jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 8:15 malam. Tepat 1,5 jam sebelum saya melihat mobil peninggalan ayah yang dihancurkan oleh Reno dan kawan-kawannya. Ini kesempatan saya untuk memperbaiki semuanya sebelum sebuah kesalahan yang akan membuat masa depan saya hancur benar-benar terjadi. "Cepat panggil jin penjaga lu, Ray. Waktu kita nggak banyak," pintas saya ke arah Renata yang nampak bingung. Sementara saya mulai merasakan sensasi rasa mual menekan lambung. Mungkin akibat kedua mata saya yang terus terbuka saat kakek tua itu menggunakan ilmunya. "Aku sudah di sini, Cah Bagus," ucap jin penjaganya Renata yang tiba-tiba muncul di belakangnya. "Eyang, maaf. Tolong bawa kami berdua ke tempat di mana kendaraanku berada," pintas saya dengan wajah sedikit cemas. "Cepatlah, kalian pegang tongkatku," perintah jin penjaganya Renata yang langsung saya lakukan bersama Renata. Meski raut wajah gadis itu menyimpan rasa kebingungan yang nampak jelas sekali. Beberapa detik kemudian, kami bertiga sudah sampai di sebuah tanah lapang berumput setinggi betis dalam suasana gelap. Saya sudah tidak bisa lagi menahan rasa mual dan akhirnya memuntahkan semua isi perut. Beberapa langkah di samping Renata dan jin penjaganya. "Ya Allah, Imam, kamu kenapa?" tanya gadis itu sambil mengusap-usap punggung saya. Saya tidak menjawab pertanyaan Renata, namun langsung menatap ke arah di mana mobil almarhum ayah berada sebelumnya. Dalam hati, saya berharap masih bisa menggagalkan usaha Reno dan keempat kawannya untuk menghancurkan mobil tersebut. "Alhamdulillah," ucap saya dalam hati, begitu melihat mobil peninggalan ayah masih dalam keadaan utuh. Sementara Reno bersama kawannya terlihat sedang menikmati minuman keras mereka di luar mobil EPV yang terparkir tidak jauh dari mobil ayah. Darah saya tiba-tiba berdesir saat melihat Reno mulai berjalan ke arah mobil ayah sambil membawa sebuah tongkat pemukul softball. "Cepat cegah mereka, Cah Bagus, agar ilmu yang aku gunakan untuk menyelamatkanmu menjadi berguna," perintah jin penjaganya Renata yang terdengar dalam batin saya. Saya mengangguk lalu segera menggunakan ilmu lari cepat ke arah mereka.
Saya langsung mendorong Reno dari samping menggunakan lengan kiri hingga membuat tubuhnya terlempar 1,5 meter ke belakang. Tongkat pemukul softballnya pun terlepas jatuh di depan dan langsung saya ambil. Sementara keempat temannya langsung berlari mendekati Reno yang masih terjengkang dan membantu pemuda itu untuk berdiri. "Lo berlima hadapi gua sebelum lo bisa hancurin di mobil," tantang saya sambil meludah dan menunjuk mereka satu persatu. Lalu suara tongkat pemukul softball yang saya patahkan di paha terdengar nyaring seiring semua pasang mata mereka terbelalak karena terkejut. Saya tersenyum karena berhasil mengintimidasi mereka. "Udah, hajar aja, malah pada bengong," teriak Reno yang masih meringis kesakitan seraya mempelototi keempat anak buahnya. Mereka semua mulai melangkah maju, kecuali Reno yang malah mundur beberapa langkah ke belakang. Dua patahan tongkat pemukul softball yang masih tergenggam sengaja saya aliri tenaga dalam. Lalu dengan cepat saya lemparkan ke arah kaki dua orang pemuda yang seharusnya mati tercekik dan terlempar di saat sebelum jin penjaganya Renata menggunakan ilmu anehnya dan membuat semua yang terjadi kembali terulang. Dua suara patahan tongkat yang sudah terisi tenaga dalam melesat secepat kilat dan bisa melukai kulit serta menghancurkan tulang manusia apabila terkena. Suara benturan patahan tongkat pemukul softball terdengar nyaring menghancurkan tulang kering dari lutut dua orang pemuda tersebut. Disusul suara jeritan mereka yang langsung jatuh terduduk sambil memegangi lutut yang mulai mengeluarkan darah segar. Dua orang lagi yang seharusnya mati dalam mobil nampak terkejut melihat kedua teman mereka meringis kesakitan di atas tanah. Dengan wajah beringas, mereka mulai menyerang saya membabi buta. Dengan santai, saya mengelak dari serangan mereka hingga ada satu kesempatan saya bisa menangkap dua kepalan tangan musuh dan memutarnya ke arah berlawanan. Tindakan saya barusan berhasil memaksa mereka bersalto dan jatuh keras di atas tanah. Dari arah belakang, saya melihat Reno terburu-buru mengeluarkan HP-nya dan berusaha menelpon seseorang. Sebuah batu seukuran ibu jari tangan saya ambil dan saya aliri tenaga dalam kembali. Lalu dengan cepat saya lemparkan ke arah HP milik pemuda yang selalu mencari gara-gara itu. Sayangnya lemparan saya meleset dan malah mengenai punggung telapak tangannya Reno. Tapi saya mulai tersenyum dingin melihat pemuda itu berteriak kesakitan sambil memegangi tangannya yang berdarah. HP yang dipegangnya pun jatuh ke atas tanah. Saya segera berjalan cepat ke arahnya dan langsung mengambil HP Reno dari atas tanah. Terdengar suara orang yang sedang memanggil dari HP. Saya sempat melirik ke arah layar HP Reno. Di sana tertera kontak atas nama Om Wawan Polres. Dalam hati, saya mengingat kejadian yang seharusnya terjadi, di mana 4 orang polisi langsung datang setelah ditelepon Reno. Pantas saja mereka langsung sigap datang karena omnya Reno ternyata petugas di Polres. Sambil tersenyum menyeringai, saya menyentuh tanda gagang telepon berwarna merah untuk memutus sambungan. Tak lupa sebuah pesan saya buat yang berisi kalimat, "Maaf om, tadi kepencet." Kemudian saya kirimkan ke kontak omnya si kampret Reno agar tidak curiga. Tidak lama, sebuah pesan balasan saya terima yang isinya, "Oh ya udah, kirain om ada apaan Ren?" Saya kembali menatap ke arah Reno yang nampak hendak melarikan diri. Saya kerahkan ilmu meringankan tubuh dan melompat ke depan sambil bersalto 1 kali lalu mendarat tepat di hadapan pemuda itu. "Mau lari kemana lo?" tanya saya dengan sebuah senyuman menyeringai, lalu meremas HP-nya yang masih ada dalam genggaman tangan yang sudah terisi tenaga dalam. Suara remuknya HP Reno terdengar dan membuat pemuda itu nampak terkejut dengan wajah semakin pucat. "Kenapa? Lo nggak bisa hubungin Om Wawan Polres?" tanya saya dengan tersenyum mengejek sambil mulai berjalan mendekat. Reno terlihat menelan ludahnya seraya berjalan mundur dengan kaki terpincang-pincang sambil memegangi punggung tangan yang masih berdarah. Secepat kilat, saya cengkram kerah kaos hitam yang ia kenakan dengan satu tangan, lalu mengangkat tubuhnya ke atas. Sementara tangan kanan saya sudah terkepal dan terisi sedikit tenaga dalam. Lalu, pukulan tangan kanan saya mendarat mulus di pipinya Reno yang langsung terhempas ke belakang. Seiring saya melepas cengkraman tangan di kerahnya. "Lo gak bisa minta bantuan siapa-siapa lagi Ren? Atau mungkin lo mau teriak kayak cewek atau nangis kayak bayi? Terserah lo. Yang pasti gue bakal bikin lo menyesal seumur hidup karena udah mengusik hidup gue," ucap saya sambil menatap nanar ke arah Reno yang berusaha bangkit dengan hidung dan mulut yang sudah berdarah.